Canda ini persis garam. Kebanyakan asin kalau tidak ada hambar. Jadi Anda itu hambar kalau tidak bercanda. Tapi Anda itu asin banget kalau kebanyakan bercanda. Maka di sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan mendengarkan zikir, orang yang berzikir ataupun mendengarkan penjelasan tentang zikir adalah pendengaran yang hukumnya sunnah. Berikutnya, dan mendengarkan apa yang dicintai Allah tapi tidak sampai kepada derajat fardu. Di antara pendengaran sunnah, beliau globalkan semua pendengaran terhadap hal-hal yang dicintai oleh Allah, hukumnya sunnah. Semisal Anda dengarkan nasihat, ya, itu mendengarkan yang dicintai oleh Allah, maka hukumnya adalah sunnah. Bagaimana mendengarkan pembicaraan? Lagi ngobrol dengan kawan, lagi berbicara dengan istri. Jemaah sekalian yang saya hormati, ada satu kebiasaan Rasulullah SAW dan ternyata itu kebiasaan penghuni surga, tapi jarang menjadi kebiasaan kita. Dalam surat At-Tur, ketika Allah berbicara tentang penghuni surga, Allah berfirman, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'di yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Penghuni surga berhadap-hadapan, lalu mereka berbicara, dulu di tengah keluarga kita takut terhadap azab, dan setelah sampai di surga ini kita merasa aman. Entah berapa kali sehari semalam Anda dengarkan surga dari orang lain atau Anda sendiri yang bicara surga. Jemaah sekalian, pernahkah Anda berhayal hari pertama Anda di surga? Allahu Akbar. Selanjutnya Anda pula berhayal malam pertama Anda di surga. Selanjutnya coba Anda bayangkan ketika tidak lagi ada perintah dan larangan untuk Anda di surga. Selanjutnya Anda bayangkan bahwa di surga ini gak satu pun orang memusuhi Anda. Gak satu pun orang yang dengki dengan Anda. Gak satu pun orang yang gibah dengan Anda. Semua penghuni surga ini adalah orang-orang yang mencintai Anda lahir dan batin. Pernah Anda bayangkan itu? Pernah Anda bayangkan bertetangga dengan para nabi, bertetangga dengan orang-orang saleh? Dan pernah Anda bayangkan kemudian Allah berkata kepada Anda, abdi qad raditu anka fala askhatu anka abada. Wahai hambaku, aku telah ridha kepadamu, gak ada lagi kebencianku kepadamu. Yang meletihkan banget di dunia ini, karena kita harus menghindari seluruh kebencian Allah, sementara kita ditunggangi oleh hawa nafsu. Ini sangat meletihkan. Menghindari semua kebencian Allah, sementara kita ditunggangi hawa nafsu. Namun sesampainya di surga Allah berfirman, aku telah ridho kepadamu, dan aku gak lagi akan benci kepadamu. Cuma sekalian, inilah surga. Ya. Jadi Allah berfirman, mereka berhadap-hadapan sambil berbicara, berkomunikasi. Dulu di tengah keluarga kita takut dengan neraka. Nah, persis sama dengan ayat ini Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah berbicara menyampingkan seseorang, menyampingkan kanan, menyampingkan kiri. Apalagi berbicara sambil membelakangi seorang, sesuatu yang gak pernah dilakukan Nabi SAW. Apabila beliau berbicara dengan seseorang, beliau berbicara dengan sepenuh tubuh bagian depan. Anda berbicara misalnya, tidak pernah beliau menyamping kanan. Kalau Anda datang dari kanan, beliau harus berbalik kanan seperti ini. Sepenuh bagian depan tubuh beliau menghadap Anda. Nah, ini
sunnah sesungguhnya tidak berat, namun berat karena telah mendarah daging, tidak seperti itu. Biasanya kita bicara, ya tentu ada situasi-situasi darurat ya. Kalau Anda sedang nyetir kendaraan begini, di samping kiri ada istri, tentu Anda nggak mungkin menghadap begini. Ya, tapi dalam situasi Anda tidak dalam uzur, bicara di rumah, bicara dimanapun, misalnya Anda sedang duduk, Anda sedang berdiri, usahakan berbicara dengan menghadapkan tubuh secara penuh. Baik, berikutnya jemaah sekalian yang saya hormati, apa saja pendengaran yang hukumnya makruh? Imam Ibnu Qayyim berkata, sedangkan pendengaran yang hukumnya makruh adalah kebalikan pendengaran yang sunnah. Seperti misalnya mendengarkan segala sesuatu yang dibenci tapi tidak sampai kepada hukum haram. Apa itu? Fudulul kalam. Pembicaraan yang berlebihan. Berlebihan judulnya, berlebihan waktunya. Terkadang ada pembicaraan yang baik, tapi Anda berikan waktu yang berlebihan. Misalnya Anda ke rumah kawan hanya mengabarkan bahwa besok akan ada bagi-bagi sembako. Ini bermanfaat, tapi hanya membutuhkan 10 menit. Ternyata hanya untuk menyampaikan ini Anda mengambil setengah jam. Itu berlebihan. Pembicaraan yang berlebihan dari segi materi ataupun dari segi waktu, ini dinamakan fudulul kalam. Fudulul kalam artinya pembicaraan yang berlebihan. Termasuk misalnya adalah pembicaraan yang tidak ada hubungannya dengan diri kita. Misalnya orang yang sibuk bicara politik. Oh, rasa-rasanya Pak Anies Baswedan ini gak ada hubungannya dengan Anda dan saya. Oh, itu masa Bapak Presiden, gak ada hubungannya antara Anda dengan saya. Jadi pembicaraan yang gak ada hubungannya dengan Anda dan saya, atau tidak ada hubungannya dengan Islam, ini semua pembicaraan yang sia-sia. Pembicaraan yang tidak bermanfaat. Makruh untuk Anda memulai pembicaraan itu, makruh pula untuk Anda pinjamkan pendengaran Anda untuk pembicaraan seperti itu. Baik, berikutnya pendengaran yang mubah, kata beliau, itu sudah sangat jelas, yaitu setiap pendengaran yang tidak wajib, tidak haram, tidak sunnah, tidak makruh, itu semuanya adalah pendengaran yang mubah. Seperti misalnya sesekali Anda bercanda. Kalau bercanda sesekali hukumnya sunnah. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Abbas, paman Rasulullah SAW, kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yamzah, fakana sunnatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesekali bercanda, maka jadilah sesekali bercanda itu hukumnya sunnah. Menjadi sunnah beliau pula. Jadi Anda nggak boleh terlalu muka tembok ya, nggak pernah tersenyum kepada orang. Sesekali ajak orang berbicara, bercanda maksud saya. Nah, jadi bercanda itu jangan bercanda, Anda berikan senyum pun itu sudah sebuah sedekah. Nah, apalagi Anda berikan canda yang sedikit tidak banyak, karena sedekah canda ini persis garam, kebanyakan asin kalau tidak ada hambar. Jadi Anda itu hambar kalau tidak bercanda, tapi Anda itu asin banget kalau kebanyakan bercanda.